Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam kitabnya Shahih Adab Al-Islamiyah ketika menjelaskan tentang adab mandi, beliau menuliskan bahwa di antara atau salah satu adab mandi adalah satrul aurah, menutupi aurat illa min zaujatika, kecuali di hadapan istri, au ma malakat yaminuka, atau kecuali di hadapan budak atau hamba sahaya yang dimiliki. Rawa Imam Ahmad meriwayatkan bisanadin hasanin, dengan hadis yang sanadnya hasan atau menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Bahzin bin Hakim, dari Bahzin bin Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala qultu, bahwa kakeknya ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadaru. Wahai Rasulullah, aurat kami kapan harus ditutup dan kepada siapa harus dibuka, kepada siapa harus ditutup dan kepada siapa harus dibuka, boleh dibuka maksudnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfad aurataka, jagalah auratmu, maksudnya tutupilah auratmu secara sempurna, illa min zaujatika, kecuali di hadapan istrimu, au ma malakat yaminuka, atau kecuali di hadapan budak atau hamba sahaya yang kamu miliki. Ingat, budak itu bukan pembantu yang digaji atau pembantu yang tidak digaji. Budak juga bukan karyawan, itu. Kemudian kakek dari Bahzin bin Hakim ini atau Muawiyah ini pernah juga bertanya lagi kepada Rasulullah, ara'aita in kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din, ya Rasulullah, bagaimana jika dengan sesama jenis, laki-laki dengan sama laki-laki, wanita dengan wanita, apakah boleh membuka aurat? Pertanyaannya begitu maksudnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in istata'ata, jika kamu mampu, an la yaroha ahadun, jika kamu mampu agar tidak ada satu orang pun yang melihatnya, fala yaroha, maka jangan biarkan auratmu itu terlihat. Kemudian sahabat Muawiyah ini atau kakek Bahzin bin Hakim ini bertanya lagi, aro'aita in kana ahadun khalian, bagaimana jika saya itu seorang diri sendirian di ruang tertutup, di kamar atau di kamar sendirian, bolehkah membuka aurat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fallahu tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, ahakku, itu lebih berhak, Allah lebih berhak, an yustahya minhu, Allah itu lebih berhak untuk kamu merasa malu di hadapan Allah, minan nas, daripada kamu merasa malu di hadapan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 20.036, juga Imam Abu Dawud nomor 4017, dan Imam At-Tirmidzi nomor 2769. Hadis ini hadis yang hasan. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, bolehnya seorang istri atau budak atau hamba sahaya, ingat, budak atau hamba sahaya ini bukan pembantu, bukan karyawan ya, apalagi sekretaris, boleh bagi seorang istri atau budak yang dimiliki untuk melihat aurat suaminya. Jika istri boleh melihat aurat suaminya, ataupun jika itu seorang budak wanita boleh melihat aurat tuannya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, menurut Syekh Dr. Khalid Al-Jauhani di dalam kitabnya Al-Lalu Al-Bahiyatu, pelajaran kedua dari hadis ini adalah tidak boleh melihat aurat tidak boleh melihat aurat orang lain, kecuali ada pengecualian. Siapa? Yaitu
kecuali ada pengecualian, yaitu boleh melihat aurat istri atau suami, atau boleh melihat aurat budaknya sendiri. Kemudian termasuk juga tidak boleh seorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki lain, dan juga tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat. Kemudian yang keempat, hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala tafaqquhu fiddin. Khiras sahabat, khiras atau semangatnya para sahabat dalam memahami agama, semangatnya para sahabat dalam memahami ilmu agama, dalam mencari ilmu agama. Jika para sahabat saja semangatnya dalam mempelajari ilmu agama itu seperti itu, maka bukankah kita yang jauh dari Rasulullah ini harus lebih besar semangatnya untuk memahami atau mencari, untuk mengikuti pengajian, untuk mencari ilmu agama, memahami agama kita ini, agama Islam. Kemudian pelajaran kelima dari hadis ini adalah terdapat petunjuk tentang kecerdasan dan kepandaian sahabat Muawiyah, yaitu kakeknya Bahzin bin Hakim ini, yaitu ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang aurat, kemudian juga tentang aurat ketika, bolehkah membuka aurat ketika sendirian, bolehkah membuka aurat ketika di hadapan sesama jenis. Itu menunjukkan bahwa sahabat Muawiyah, kakek dari Bahzin bin Hakim ini, adalah sahabat yang cerdas dan pandai. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah betapa agungnya hadis ini adalah menunjukkan tentang dalil tentang betapa agungnya sifat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sifat Allah yang maha melihat itu begitu agung, bahwa tidak ada yang tersembunyi daripada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian pelajaran ketujuh dari hadis ini adalah disukainya seorang hamba untuk menutupi auratnya. Disukai, hukumnya mustahab, sunnah, dianjurkan bagi seorang hamba untuk menutup auratnya, walau kana fi makanin la yarahu fihi ahadun, meskipun dia sedang berada di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, atau ketika dia sedang berada di tempat yang dia sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Dalam kondisi seperti itu, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan bagi orang tersebut untuk tetap menutup auratnya. Meskipun jika dalam kondisi tertentu seperti di kamar mandi, tentu boleh untuk membuka auratnya untuk mandi, meskipun di kamar mandi tidak ada yang melihatnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan tentang salah satu adab mandi dari kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dengan syarah dari Syekh Dr. Khalid Al-Jawhani. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.